Gue ternyata Wow. kena serangan jantung, dicek lagi tapi penyebabnya adalah gue ternyata ada kekentalan darah Oke. gitu. Jadi kekentalan darah ini genetik, Ya. Oh, genetik ya? genetik Oke. gitu. Jadi akhirnya gue serangan jantung disebabkan oleh kekentalan darah waktu itu Hmm. adalah membeku di pembuluh darah jantung Hmm. 2012. Jadi akhirnya gue dikateter segala macam tapi gue sampai hari ini tidak pasang ring. Tapi terus pas dibilang serangan jantung, Iya, terlintasnya ini kayaknya gue lewat nih karena iya, belum kawin juga, itu iya. sempet terlintas nggak tuh kayak gitu? Di ambulans, aduh gue Hmm. jadi inget lagi ya flashback. Menurut lo nih ya, Iya, iya. apakah olahraga basket ini beresiko sampai kena serangan jantung atau gimana? Oke. Sempet nanya nggak? Iya akhirnya gue Hmm. nanya, maksudnya gue pengen tahu juga karena gue pengen tahu bukan cuma buat diri gue sendiri. Makanya Ya. gue selalu senang, thank you gue diundang sini gue bisa share. Yes. Bukan cuma tentang pengalaman gue tapi tentang kesehatan. Halo sahabat asuransi, selamat datang di Ngobras, tempat kita ngobrolin hal-hal yang sangat penting untuk hidup kita. Kali ini nih, di episode kali ini kita akan ngobrol sama seorang aktor, atlet, komedian, tapi juga punya pengalaman yang sangat berharga di bidang kesehatan dan juga asuransi. Augie Fantinus, what's up Miman? What's up man? Soalnya kan Apa rambutnya kabar gitu. Li? Baik, Apa Augie apa kabar kabar? sahabat asuransi Asik, gitu ya? iya dong. Iya, iya. Augie apa kabar? Baik, sehat. Lagi sibuk puji apa Tuhan. sih sekarang? Sekarang lagi sibuk, ya begini-begini aja. Apaan Melakukan begini aja? kegiatan yang membuat kita happy. Karena kan kita kalau kita happy ya Ya. kita jadi sehat kan? Benar. Gitu. Dan harus ini ya, harus selalu berkaitan dengan kesehatan. Betul. Augie nih sekarang nih bisa dibilang seseorang yang sangat sehat. Amin. Amin. Tapi Iya. itu mungkin bisa apa ya? Bisa berhubungan gak sih kenapa dibilang sehat? Karena lu punya pengalaman yang Iya. udah banyak yang tahu belum ya kalau Augie tuh dulu sempat serangan jantung. Betul. Jadi mungkin 2 kali malah. 2 kali, betul. Jadi kalau mungkin orang menganggapnya wah sekarang gue kalau lihat postingan Instagram gue tuh lebih olahraga, lebih atlet dibanding atlet. Iya benar. Betul kali lu Bener. lihat. Kalau nggak sepak bola basket, sepak bola Iya. basket. Beda-beda cabur lagi kan. Artinya nggak kerja apa gitu Iya. kan. Gak apa-apa. Iya. Biarin orang kirain gak kerja tapi yang penting sehat. Nah dan emang benar jadi di 2012 ini mundur lagi ke berarti 13 tahun yang lalu. Gue lagi ngisi acara di salah satu sekolah. Jadi kita dulu punya namanya Happy Ballers. Happy Ballers ini teman-teman artis yang senang basket. Di situ ada gua, ada Ujo, ada Yosi, ada Mario Lawalata dan lain-lain. Kita ngisi acara di sebuah sekolah. Waktu itu SMAK 1 gitu. Kita ngisi acara dan singkat cerita di situ gua tiba-tiba mukanya biru terus napasnya pendek dan akhirnya gua kena serangan jantung di situ. Itu tahu langsung on the spot? Gini, gue tidak tahu langsung tapi gue ngerasa gini, gue tuh kalau main basket kalau bisa nggak diganti, betul kan? Namanya semangat. Iya sih, Tapi 4 quarter ya? Iya kalau bisa. Tapi ini baru main 2 menit, gue udah ngerasa sesak napas. Akhirnya gue minta diganti. Jadi teman-teman yang lain udah lumayan aneh. Augie minta diganti baru 2 menit, itu udah aneh. Tapi yang di luar di belakang termasuk Ujo lah ya, sahabat gue, dia ngelihat kok muka gue udah biru. Jadi, baru 2 menit main tuh padahal ya? Itu udah biru dan artinya biru tuh artinya tidak peredaran darahnya tidak lancar. Tidak ada oksigen juga yang masuk ke otak gitu. Dan di situ gue langsung dibawa ke klinik di sekolah tersebut. Dan puji Tuhannya di situ ada yang namanya, ini gue sebutin nama obat karena ini penting. Namanya Sedokart. Sedokart ini adalah obat yang taruh di bawah lidah untuk pertolongan pertama kalau orang jantung. Gue nggak tahu nama itu, gue juga tidak punya, tapi di sekolah itu punya. Gue ditolong di situ, akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya gue dibawa pakai ambulans dan lain-lain. Gue ternyata kena serangan jantung, dicek lagi, tapi penyebabnya adalah gue ternyata ada kekentalan darah. Gitu. Jadi kekentalan darah ini genetik. Ya, genetik ya? Genetik gitu. Jadi akhirnya gue serangan jantung disebabkan oleh kekentalan darah waktu itu adalah membeku di pembuluh darah jantung 2012. Jadi akhirnya gue dikateter segala macam tapi gue sampai hari ini tidak pasang ring. Gitu. Cuman gue terkena serangan jantung. Ya udah disitulah gue
mikirnya umur 33 loh waktu itu. Gila, masih umur 30-an gitu ya, iya, tapi kena serangan jantung. Yes, jadi itu kalau kayak mungkin orang-orang kok bisa sih serangan jantung, kan bukannya biasanya orang-orang tua gitu kan. Iya, itu orang udah berpikirnya seperti itu. Alah umur 30, tapi sekarang maaf ya, sekarang kita lihat makin muda aja. Plus juga kalau ngelihat gue tuh orangnya olahraga banget. Nah, itu menarik sih, maksudnya ketika dibilang ini serangan jantung, itu apa yang tiba-tiba langsung terlintas di kepala lo? Terus anjir belum kawin gue gitu. waktu itu. Iya. 2012. Kan setahun udah kemudian pacar, kawin. Tapi itu maksud gue, wah dia jadi mau dikawinin gak nih gara-gara gue serangan ternyata jantung. bukan namanya itu. Itu kurang ajar loh. Kayaknya dia deh jadi inget lagi. Bener. Nah, tapi terus pas dibilang serangan jantung, terlintasnya ini kayaknya gue lewat nih karena belum kawin juga, itu sempat terlintas gak tuh kayak gitu? Di ambulans, aduh gue jadi inget lagi ya flashback. Di ambulans gue ngerasa bahwa sambil gue telepon orang tua gue, kakak gue semua di Bandung. Waktu itu hanya manajer dan pacar gue yang ada di Jakarta lah kasarnya gitu ya. Dan teman-teman yang ada di situ yang akhirnya semua pada ke rumah sakit waktu itu. Ya gue berpikir bahwa wah mau mati nih gitu. Cuman tapi gue pakai oksigen segala macam. Cuman ini mati, jadi ini mau mati atau gimana sih gitu loh. Tapi sebetulnya Ogi ini kan aktif banget, olahraga banget, dan itu terjadinya pada saat dia lagi main basket. Iya. Ini memang apakah menurut lo nih ya, apakah olahraga basket ini beresiko sampai kena serangan jantung atau gimana? Oke. Sempat nanya gak? Iya, akhirnya gue nanya, maksudnya gue pengen tahu juga karena gue pengen tahu bukan cuma buat diri gue sendiri. Makanya gue selalu senang, thank you gue diundang sini, gue bisa share. Bukan cuma tentang pengalaman gue tapi tentang kesehatan. Sampai hari ini gue tidak pernah menganggap bahwa olahraganya salah. Jadi olahraga itu tidak pernah salah menurut gue. Tapi bagaimana gue mengatur waktu antara olahraga dengan istirahat. Karena waktu itu lebih rame lah syuting sinetron, presenter, radio juga dan lain-lain. Jadi emang gua tetap mencari waktu untuk olahraga. Dimana mungkin gue menganggap olahraga ini gua waktu itu adalah refreshing. Padahal sebenarnya badan gua tuh sudah capek. Harusnya tidur gitu. Gue ingat banget ini yang sering gue bilang. Dulu setiap gue syuting sinetron, gue selalu bawa sepatu basket, perlengkapan basket di mobil. Dengan harapan kalau syuting sinetronnya keluar beres, cepat, gue bisa main tuh jam 6 sore atau jam 8. Jadi gue langsung ke lapangan basket, gue main tuh. Udah, besoknya kan gue syuting sinetron lagi, kalau stripping kan gitu ya. Dan itu dari pagi biasanya kan? Iya, syuting lagi, gue gak ada masalah. Tapi pada saat ada break lagi, gue kepikiran lagi, aduh dibanding besok gak bisa main lagi, takut gara-gara ada syuting sampai malam, ya gue basket lagi. Padahal mungkin badan bisa bilang bahwa lebih baik. Padahal itu udah dikasih tahu nih sama badan harus istirahat gitu. Tapi malah enggak. Ya sama satu lagi, kesempatan inilah gue bisa ngomong karena gue juga sekarang nih lagi punya sahabat, teman yang dekat banget, teman basket yang sekarang sedang kritis. Ya dan salah satunya juga gue melihat adalah soal turunan, ada penyakit genetis keturunan. Jadi gue itu ada darah tinggi. Dari umur 20-an gue sudah makan obat darah tinggi sebenarnya. Umur 20-an? Iya, gue udah makan obat darah tinggi. Jadi gue pernah dipakein alat gitu ya supaya bisa kelihatan tensinya dari detik per detik, menit per menit gitu. Dan ternyata gue emang ada keturunan itu, jadi emang harus pakai obat. Dan obat darah tinggi teman-teman, sobat asuransi, wajib dimakan rutin tiap hari. Jadi waktu itu gue juga mungkin salah satu penyebabnya gue menganggap bahwa udah ada obat inilah gitu ya. Harus rutin itu gitu. Maksudnya gue pikir sehari enggak, besok iya. Oh iya. Emang harus rutin itu. Jawabannya adalah harus. Iya. Termasuk kalau sekarang gue karena udah pernah ngerasain serangan jantung, satu obat lagi yang harus rutin adalah pengencer darah. Obat pengencer darah itu harus. Itu sampai sekarang? Iya, karena gini, gue kan ada genetik darahnya kental. Kalau gue tidak makan obat berapa hari, darahnya kental. Iya, kalau kental, kalau sampai terjadi lagi ada pembekuan di sini, gue bisa stroke.
gitu. Apakah ini alasan kenapa lu bisa sampai 2 kali serangan jantung? Ya ini nyambung. Nah. Ih pinter Ilya, ini bagus nih. Sobat asuransi ini bener Ngobras ajak lagi nih. Baru 2 episode kan? Baru 2. Perpanjang jadi 3. Amin. Oh jadi 3 doang? Iya pas 4 kita berdua jadi bintang tamunya sini. Ya bener. Nah terus jadi ya sama. Jadi di 2012 puji Tuhan gue diberikan kehidupan kembali setelah serangan jantung itu. Terus sebenarnya dokter udah bilang alangkah baiknya setelah makan obat pengencer darah ya. Karena kalau makan obat pengencer darah adalah kalau kita luka dan lain-lain. Gak berhenti itu darahnya. Gak berhenti. Jadi tolong hindari olahraga-olahraga yang berbenturan. Oke, waduh, ini udah langsung di kepala, body bump itu kan. Gue anak bola, gue anak basket, bukan tiba-tiba suruh berenang dong. Iya gak mungkin kan? Gak mungkin. Jadi, aduh gila gak bisa nih. Susah nih ya. Gak gitu. bisa. Ya cuman dokter cuma bilang itu, tapi ya hati-hati ya. Hati-hati itu gue juga langsung, gue langsung ngambil positifnya ya udahlah, gue berarti kalau hati-hati aman nih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gue bisa hati-hati. Ya. Apakah lawan gua atau teman gua bisa hati-hati. Bisa hati-hati. Apakah mereka tahu bahwa gua makan obat pengencer darah? Gua harus pakai tulisan hati-hati gua makan obat. Jangan nabrak gue ya gitu kan gak mungkin ya. Iya kan? Itulah terjadi di 2016. Main basket. Basket lagi di STC waktu itu. Oke. Rebutan bola, gua ngambil bola, nggak ada yang salah karena rebutan. Tapi rebutannya nabrak, jadi retak hidung. Retak hidung waduh. Ngocor darahnya terus ya. Dibawa ke rumah sakit yang berbeda waktu itu. Cuman gue juga gak ngeh kenapa ini kok darah gak keluar-keluar. Gak berhenti-berhenti? Iya gak berhenti-berhenti, gak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya sadar, oh iya gue makan obat pengencer, akhirnya diberhentiin lah. Nah diberhentinya, lagi-lagi gue belum terlalu pintar dalam hal medis ya. Belajar soal ininya lah. Akhirnya saking kelamaannya, akhirnya gue serangan jantung yang kedua. Karena tapi udah di rumah sakit tuh ya? Enggak, udah pulang, jadi udah sembuh, pulang seminggu kemudian. Oh oke. Karena gue kelamaan untuk tidak makan obat pengencer lagi. Oh, jadi kalau kayak gitu tuh, sama contoh nih kayak sekarang nih gue kalau misalnya harus ke dokter gigi, dokter gigi tuh udah pasti kena gusi gak berdarah. Iya berdarah jadi pasti gue harus 3 hari dulu berhentiin. Buset. Gue gak bisa, gue kalau mau ke dokter gigi, ya artinya sebenarnya gue juga amit-amit. Gue kalau sampai ada terjadi sesuatu ya. Kecelakaan gitu, gue emang lebih pasti akan lebih repot pihak rumah sakit karena pasti darah gue akan mana-mana gitu ya. Amit-amit lah ya kalau itu. Jangan sampai gitu. Amin. Jadi itulah cerita. Jadi gue hampir 2 kali. Yang kedua tuh kejadiannya sebenarnya lucu ya karena gue lagi ngantri menuju masuk ke gereja. Tiba-tiba gue keringet dingin gitu terus kerasa terus istri gua udah ada istri, udah ada anak. Udah ada ya. Udah. Untung dia mau nikah sama gua di 2014. Dalam waktu 4 tahun itu ya. Tapi baru di 2014 ya. 2015 ya gua 2016 ya kena serangan jantung. Nah, udah kerasa tuh gua kayaknya gua serangan jantung. Pokoknya tiba-tiba gua tetap beresin dulu gereja, terus gua tetap makan siang dulu terus baru ke rumah. Aneh banget gua waktu itu. Terus ke rumah sakit ternyata bener MC jantungnya udah tinggi, akhirnya gua dirawat lagi. Gitu. Tapi banyak orang tuh yang berpendapat nih kalau orang yang olahraganya kayak lu aktif banget gitu, itu jarang kena penyakit. Menurut lu gimana? Setuju gak? Menurut gua tetap ya balik lagi bukan cuma olahraganya, tapi pola makan. Udah pasti ya kita ngomong pola makan. Satu lagi istirahat. Ditambah umur kita sekarang semakin bertambah. Sekarang gue mau 46 nih. Udah beda lah ya makanan juga mungkin yang kalau dulu kita masih bisa makan yang lebih aneh-aneh gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih harus dijaga. Dulu kita mikirin makan durian kayaknya bebas berapa lah gitu kali ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih. Satu aja asal nyoba gitu ya. Iya satu aja tapi beda-beda mau sangking. Banyak dong berarti. Ya enggak kalau ada yang ngasih. Oh iya juga sih. Iya kalau ngasih mah. Coel aja dikit ya. Coel dikit. Nah gitu. Tapi banyak orang juga nih kayak lu nih. Salah satunya mungkin serangan jantung yang pertama lu kaget banget. Muka sampai biru. Tapi serangan jantung yang kedua dia sempat makan siang dulu. Padahal itu udah gejala awal. Padahal tangan udah dingin. Betul. Gitu kan. Iya keringetan. Keringetan gitu. Itu kan sebetulnya udah gejala awal. Tapi lu mengabaikan sebetulnya nih ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi
menunda untuk langsung ke rumah sakit. Iya. Nah, itu gimana tuh? Apa sebetulnya yang menurut lo harus kita lakukan supaya kita tuh bisa lebih aware kalau kita udah kena gejala awal penyakit apapun gitu. Iya. Terhadap badan kita sendiri nih. Oh iya, udah sekarang sih gini, terlalu banyak cerita soal aduh kayaknya gue GERD deh, gue kayaknya ini dada gue sakit deh. Udah yang paling bener adalah bawa ke rumah sakit, udah cek aja gitu loh. Maksudnya kalau hasilnya ternyata bagus bukan ya sudah, ya kalau gitu. ternyata bukan jantung ya nggak apa-apa gitu kan. Kayaknya itu deh. Termasuk kayak kemarin gue jujur nih sharing aja. Kemarin gue nengokin Wendy cagur, ya ternyata dia GERD kan. Cuman buat gue karena dia juga lagi aktif-aktifnya olahraga dan gue ngasih pengalaman gue itu ke dia. Buat gue, Wen tetap istirahat lu gila men, dia semua acara di TV dia. Iya benar. Tapi dia juga masih nge-gym. Terus dia yang terakhir katanya ini jadi cerita soal Wendy sedikit tapi nggak apa, ini penting karena buat gue dia selama bulan puasa ngisi acara sahur dan lain-lain, malamnya dia masih nge-gym. Jadi cari waktu dan buat gue enggak, harusnya lu istirahat, jangan kayak gue. Nah itu ya mungkin kita mikirnya tuh olahraga itu membantu supaya kita lebih fit. Iya. Dengan segala sebetulnya kegiatan kita yang udah banyak nih. Iya. Padahal sebetulnya kegiatan yang udah banyak itu adalah tanda bahwa badan kita tuh ngasih tahu kita harus istirahat nih. Istirahat yang benar, gitu tidur. Ya. Tidur betul. Udah gitu ya. Iya, tapi ya kita memikirnya benar kata lu Li, gue mikirnya adalah olahraga ini refreshing gue loh. Iya. Iya kan. Awalnya. Se-happy itu. Ya. Basket, sepak bola tuh se-happy itu gue. Jadi buat gue ini istirahatnya gue bukan syuting kerja gue ngerasa atau gue melakukan pekerjaan gue kerja. Olahraga ini gue adalah refreshing gue, istirahat gue. Ternyata enggak, yang benar ya istirahat tidur. Nah itu ya, ini pelajaran penting banget juga buat sobat asuransi nih ya. Iya. Nah tapi banyakin gini. tidur ya. Padahal ini lagi yang nonton lagi di kantor. Tuh kan katanya pause juga disuruh tidur katanya gitu. Tapi waktu itu Gi. Iya. Lu pas 2 kali kena serangan jantung, penanganan untuk berobatnya itu gimana? Asuransi dong. Baru mau namanya juga sobat asuransi. Baru mau nanya pengobatan ditanggung asuransi enggak? Ya. Gue juga lagi-lagi gue boleh bilang puji Tuhan ya. Kenapa? Karena gue baru masuk asuransi sudah di umur 31. Iya. Terlambat, gue boleh bilang terlambat. Karena lu punya anak sekarang sudah diasuransiin semua gak? Oh dari lahir? Yes. Gue juga. Ya balik lagi kita tidak menyalahkan yang belum ya. Cuma menurut gue ini zamannya sudah berbeda. Gue baru di umur 31 loh gue asuransi. Baru sadar ya. Dan tapi untungnya lu udah masuk waktu itu ya. Ada kata untung kan. Ya, bener. Untungnya gue udah masuk asuransi 3 gue kena serangan jantung. Kalau enggak gimana coba. Emang berapa sih waktu itu nilai klaimnya kalau boleh tahu? Ya hitungannya ratusan. Juta? Betul. Gue sampai gara-gara diundang di sini gue sampai ngeliat lagi gitu loh. Ada datanya ya? Ada datanya. Oh coba buka pengen tahu. Bentar dulu maaf ya. Lu tadi pas lihat WA gue lihat kan. Ini gue gede. Tulisannya gede banget. Gue cerita ya. Yang ini yang 2012 dong. Itu pertama kali berarti ya? Ya 2012 itu gue gue lupa berapa totalnya, pokoknya yang pertama adalah 150-an juta. 150-an juta? Yang ditanggung asuransi? Iya. Oke. Waktu itu. Terus ada lagi, kan kayaknya ada yang, karena gue tuh kena klaim. Ya. Klaim kena penyakit kritis karena jantung, dan satu lagi klaim rumah sakit dan lain-lain. Itu gue ditanggung 60 juta. Oh yang rawat inapnya gitu-gitu ya? Oke. Di tahun sama pengobatannya gitu ya, obat ya. Di tahun 2016 emang tidak separah waktu itu kan pakai ambulans dan lain-lain. Itu 20-an juta sama 70-an juta. Wow. Ya gue sih bersyukur ya. Iya banget. Gue lupa waktu itu gue nama berapa tapi seingat gue ya. Yang pertama yang ingat pasti orang tua gue karena waktu itu gue belum nikah, banyak dibantu sama orang tua. Ya. Tapi waktu yang terakhir karena gue sudah berkeluarga dan gue ingat banget, gue tidak terlalu sampai mikirin aduh duit dari mana. Ya. Jadi artinya gue nambahnya tidak terlalu sampai mikir gitu ya. Iya. Ya, tapi kan lu juga udah terkenal waktu itu.
Gak juga. Emang rumah sakit bisa di endorse. Oh iya juga, ya bener juga. Gue jantung nih, tolong cek dong manajer suruh ngomong sama pihak rumah sakit bisa iya, di mungkin, Gak mungkin keburu mati. Mungkin. Tapi waktu itu prosesnya gampang gak? Proses klaimnya mudah atau gimana? Coba ceritain. Gue itu sampai hari ini gue masih kontak-kontak sama agent gue. Oh ya? Iya dong. Sampai sedekat itu ya? Sedekat itu kenapa? Nah ini gue bilang, bukan mantan Li. Oh enggak. Bukan. Kalau mantan aduh. Orang gak ada kesitu paling, loh. Jangan, nah ini pelajaran sobat asuransi. Jangan agentnya maksudnya jangan. Pacar misalnya. Karena pada saat lu gak jadi. Waduh, mesti ganti agent. Terus udah gak diurusin terus gini. Mampus mati lu. Tapi ini bukan ya? Enggak bukan. Ini adalah teman SD, dari SD bahkan. Wow. Teman SD gua. Namanya Ferdinand. Hai Ferdinand, teman SD gua sampai sekarang. Oh dia dari agent biasa sekarang sampai agent koran. Agent sampai koran. MDRT. Agent koran dong. Sampai MDRT. Sekarang gitu. sampai iya kan? sekarang iya sampai udah yang udah bos lah sekarang gitu. Ya enggak sulit karena emang tinggal sekarang bahkan beberapa jauh lebih mudah ya karena sekarang kan udah online dan lain-lain ya. Dulu sih lu harus ngasih ini segala macam. Cuman selama itu emang dilakukan dan emang kita juga pengen lebih enak ya. Ya. Tapi waktu itu ini gue coba memvisualisasikan seorang Ogi waktu di rumah sakit di 2012. Iya. Pas nyampe gitu, aduh bener nih serangan jantung. Telepon Ferdinand. Ya gitu Iya kira-kira gitu dan ini langsung naruh kartu kan, kartunya, kartu premi ya. Kartu preminya di langsung, rumah sakit situ. Udah di situ tuh kayak ya udah walaupun gak tahu harganya dulu ya udah itu dulu deh. Ya. Harusnya kartu itu kartu sakti tuh ya. Kartu sakti. Begitu keluar dari rumah sakit cuma bayar 8.000 karena itu cuman buat ini doang materai. Amin gitu. Amin. Gitu. Iya. Jadi itulah di dua kejadian yang besar ya. Maksud gue yang gue ngalamin banget dan emang begitu pentingnya dan bener tadi bilang untungnya kayak gue baru 2 tahun ya bayar kata asuransinya rugi gue. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun dia udah langsung pakai yang kritis. Dan satu lagi nih gue gak tahu hampir apakah semua asuransi sama atau enggak. Setahu gue sih sama. Kalau lu sudah pernah kena penyakit kritis. Apalagi 2 kali gitu? Enggak sekali aja. Lu sudah tidak bayar premi, gue sudah tidak bayar premi sampai 2070 berapa ya? Gue ya sampai 2000 berapa gitu, bener. Sampai lu umur 75 tahun lah ya? 70-an itu. Tapi tetap di cover? Tetap di cover tapi emang gue tidak bisa upgrade lagi kayaknya emang yang dulu ya dulu gitu. Berarti jangan sampai lupa, mentang-mentang udah gak pernah bayar premi, tahu-tahu nanti kalau kenapa-napa, oh iya gue lupa gue udah masih punya asuransi yang itu gitu. Tapi gini, Li, gue sempat berpikir juga karena sekarang makin banyak, apalagi kemarin ada pandemi COVID dan lain-lain ya. Gue sempat berpikiran bahwa apakah gue masuk lagi ke asuransi lain untuk punya, dan sekarang kan udah beda lagi nih. Ya kan, semakin banyak model asuransi yang beda-beda lah gitu. Kalau dulu mungkin gue cuman si kamarnya berapa sekarang bisa di-upgrade dan lain-lain. Mungkin gue pengen nambah itu. Tapi permasalahannya gue sudah punya riwayat penyakit kritis. Iya, pasti bayar premi gue tinggi. Nah. Berarti yang udah kata gini, aja kata deh. yang kata sobat asuransi, pelit amat. Iya. Dulu mau banyak kerjaan. Bukan pelit, hemat. Hemat ya, kalau udah punya anak 2 kan ya. Iya, hemat ya. Hemat gitu. Jadi akhirnya asuransinya kalau gue sekarang kalau puji Tuhan ada pemasukan, ada uang ya buat asuransi anak, lah gitu. Asuransi anak gitu. Nah sekarang nih, punya gak tips buat orang-orang yang pengen supaya kayak lu nih, proses klaimnya itu lancar dan gak ngeribetin. Karena waktu itu kan lumayan mudah kan buat lu gitu. Ya itu tadi satu, jangan pacar kalau belum pasti. Tips nomor pertama dari jangan-jangan kan ada sobat asuransi yang ketawa ya. Iya bener gue pernah punya pacar. Iya kan? Iya bener. Dan Li, ini sekarang gini Li, kita pacaran Li ya, lagi cinta-cintanya. Terus gue jadi agent gitu. Cowok, lu cewek nih nawarin gue asuransi, gue bisa nolak. No, gue gak akan, gue pasti gak akan bisa dicium lu kan dong. Misalnya gini, ya kasarnya gitu kan. Misalnya gini, gue agent gitu kan, terus kita pacaran. Sayang aku kurang 1 nih. Ini buat nutup tahun ini bulan ini kamu ya masuk ya. Ya aku dipanggil mama aku pergi dulu ya. Gitu kan gitu gak mungkin gitu. Gak mungkin. Pasti gue bantu. Setelah bantu. Kamu preminya yang 2 juta ya sebulan gitu. gitu. Pada saat lu bantu pertama
Disitulah masalah akan dimulai saudara-saudara. Enggak. Ya bener juga sih. Kan? Enggak, kalau kata gue adalah gini. So far yang gue alamin, ini pengalaman gue tapi bisa berbeda-beda. Gue selalu mencari agent atau yang ngajakin adalah orang yang benar-benar gue kenal. Ya. Gitu, yang gue kenal. Gue sekarang adalah teman gue satu, ya? salah satunya gue adalah ada Donna Agnesia, seorang agent sebuah asuransi. Karena dia yang pegang juga asuransi anak gue. Terus juga ada adik ipar. Udah ipar. Iya. Oke. Ya doakan gue. Gak apa-apa ya, ya kalau udah ipar. Itu aja. Terus satu lagi nih, gue teman SD. Jadi gue sudah sangat mengenal. Jadi kalau ada apa-apa dan kita hubungannya baik. Mama dia juga sama mama gue temenan gitu. Wow. Ogi Fantinus melek asuransi banget. Jago ya? Gue juga kaget. Punya 3 agent asuransi loh. Iya. Hebat loh. Iya. Ih, betul. Keren loh ternyata. Nah, dengan lu pernah mengalami 2 serangan jantung. Iya. Ada perubahan gaya hidup yang sangat signifikan kah? Misalnya basket gak mau main 4 quarter lagi. Susah Li. Lu tahu ya, gue kompetitif ya. Iya banget ya. Sampai hari ini bersyukur masih bisa olahraga, masih main bola sama teman-teman selebritis FC gitu kan, kalau di Senayan. Masih main basket Li, lu tahu, ikutan komunitas A, komunitas B. Masih ikutan pertandingan KU40, KU45. Turnamen. Iya, tapi gue juga tahu diri sih, dirinya adalah gue juga tidak akan, gue kalau udah kayak kebetulan yang tahu dirinya bukan gue kayaknya, pelatih gue. Jadi dia pasti ada menit tertentu terus gue diganti dulu. Karena dia juga tahu gue. Jadi minutes play lu juga diatur gitu ya? Diatur lah, karena gue juga enggak. Udah 8 menit nih, keluarin Ogi, sap. Oh gak sampai 8, 4 paling 3-4 lah. Udah serius? Ya 4 menit juga. Iya sih. Li kalau 4, bolak-balik kalau main gak ada yang poin olahraga ya 4 menit. Tapi pertandingan itu adrenalinnya tinggi, itu akan kebawa capek, akan kebawa ngos-ngosan gitu loh. Ditambah bener gak masuk-masuk, ya udahlah diganti. Iya bener. Gitu. Nah itu mungkin juga bisa dibilang yang harus dilakukan adalah balancing. Iya. Ya kan? Iya. Semuanya tuh harus balance lah gaya hidupnya nih. Bukan hidup gaya. Iya. Ya gaya sih? Hidup bukan gaya hidup gaya. Bukan hidup gaya gitu. Jadi kalau emang udah tahu banyak aktivitas ya udah diimbangi dengan istirahat. Betul. Bukan nge-gym lagi gitu ya. Betul, tapi ya gue tidak terafiliasi dengan asuransi apapun. Cuma buat gue merasa sangat, gue aja terlambat di umur 31 waktu itu. Sekarang sih gue sudah ketemu sama banyak orang tua ya. Yang sudah peduli banget sama anaknya. Bahkan kita aja nih yang sebagai anak ya. Kita masih ada orang tua dan orang tua kita gini, gila ya dulu orang tua kita kok gak asuransiin kita, betul iya kan? Benar. Tapi sementara anak kita dari lahir udah asuransi. Betul. Iya. Kita mikirin bukan cuma si kesehatan, tapi kita juga ke si pendidikan gitu loh. Jadi menurut gue sangat penting dan kita gak tahu kan kayak kedepannya seperti apa, kita gak pernah tahu yang namanya tiba-tiba ada si pandemi COVID dan lain-lain gitu. Tapi ada juga ini. Karena mungkin anak-anak lu juga atlet gitu ya. Senang olahraga lah ya. Senang olahraga, anak-anak gue juga gitu. Gue masukin ke asuransi olahraga. Ada asuransi olahraga ya? Ada. Dari pemerintah. Oh gitu ya? Apa itu kayak BPJS gitu? Atau? Iya BPJS TK. Oh BPJS, iya. Itu khusus atlet. Gitu. Oh iya, gue pernah nge-MC BPJS mengeluarkan waktu itu untuk atlet-atlet ya. Nah ngomongin atlet-atlet gue sedikit nambahin aja. Boleh banget. Ya. Ini terkait dengan pengalaman lu pengalaman dulu ya? Pengalaman gue, betul. Jadi gara-gara itu. Jadi sekarang ada ya berarti ya? Ada. Iya. Nah gue itu 2015 jadi manajer timnas basket putri SEA Games waktu itu. Kalau yang cerita yang mengembirakannya gue dapat medali perak. Setelah 18 tahun gak pernah dapat medali. Nah waktu gue ditugaskan menjadi manajer, yang satu gue pikirin waktu itu karena gue sudah pernah serangan jantung di 2012, di 2015 waktu itu kita mulai di 2014 lah seleksi pemain dan lain-lain. Gue bilang gue mau mengasuransikan atlet gue, timnas gue. Gue mencoba cari caranya, waktu itu gue ngobrol juga di media, ngomong di media, di waktu itu di tabloid dan lain-lain. Dan waktu itu jujur itu yang tidak kesampaian sama gue. Oh jadi gak masuk? Tidak bisa mengasuransikan pemain. Waktu itu ya, mungkin gue tidak ketemu yang tepat atau emang belum ada. Karena gue tuh kan TC, training camp timnas itu hanya 8 bulan atau 9 bulan. Ada gak sih asuransi yang mau cuman
period segitu gitu ya. Iya, waktu itu gue tidak menemukan. Jadi itu salah satu yang gue mau banget, tapi gue tidak berhasil. Tapi sekarang, bener kata lu ya, ternyata buat anak lu aja ada. Karena setahu gue sekarang teman gue manajer timnas basket putri, itu sudah mengasuransikan. Udah bisa kan? Udah. Nah atau ya, I don't know itu asuransi atau BPJS, tapi buat gue itu udah cukup. Cukup, ya. Karena sekarang tuh malah ada turnamen-turnamen yang diselenggarakan, itu harus menyertakan kartu asuransi. Jadi kalau nggak ada asuransi nggak bisa ikutan turnamen itu gitu. Menurut gue itu bagus. Jadi itu adalah tindakan preventif untuk atlet-atlet dan menjaga supaya atletnya ini tetap terakomodir dengan baik. Gitu. Walaupun gini mungkin kita orang tuanya ada yang sudah punya asuransi buat anaknya, tapi paling tidak yang belum segala sudah tercover sama si BPJS itu kira-kira gitu. Itu aja yang penting kan. Keren nih. Bagus. Mantep. Tapi ada yang banyak mungkin yang bilang asuransi itu kan cuman buat orang sakit. Untungnya Ogi waktu itu masuk 2 tahun sebelum lu kena penyakit kritis. Nah, kalau menurut lo sendiri penting gak sih buat kita yang masih sehat itu punya asuransi? Di olahraga ini gue lagi ya, gue so-soan banget padahal gue bukan Menpora ya. Nah, cuman bukan bilang, atlet juga. Di olahraga aja, atlet-atlet aja. Kalau lu lihat pemain NBA ya. Nih ya, LeBron James udah sampai umur 40 masih main NBA. Salah satunya adalah dia memikirkan investasi masa dalam depannya badan dia. Ini bukan ngomong, oh ternyata LeBron James ikutan asuransi ya. Bukan, maksud gue LeBron James aja memikirkan investasi yang terbaik buat tubuh dia supaya dia bisa lama di situ, di dunia itu gitu. Jadi buat gue dia trainer, dia jaga fisik, dia jaga makannya, ahli gizi dan lain-lain. Nah buat gue, kita mau hidup di dunia ini juga kan kita apalagi sebagai orang tua ya, kita pengen lihat anak-anak kita sampai kalau bisa sampai lihat cucu ya. Sampai lihat cucu dan lain-lain. Jadi buat gue asuransi menurut gue adalah investasi. Gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa orang kita setuju ada prioritas dan tidak gitu dalam kehidupan kita dan setiap orang berbeda-beda mana dulu ya. Kayak ada orang mau sekarang dapat rezeki nih mau beli rumah dulu atau mobil dulu itu gitu. Tapi buat gue asuransi buat diri kita sendiri dan juga buat anak sih menurut gue itu hal yang lu sudah harus pikirkan. Kalau mau ngomong di prioritas, gue boleh bilang di 5 besar sih, gitu ya. Jadi ada sandang, pangan, papan, asuransi. Setuju, boleh bang. Ya kan? Iya. Gitu, nggak apa-apa. Iya. Tapi memang yang namanya asuransi itu bukan cuman buat kita sendiri juga, tapi kan buat keluarga nih. Iya kan? Betul. Jadi jangan cuman mikirin ketika kita sakit, terus duit kita balik atau duit kita nggak keluar gitu. Tapi untuk menjaga supaya anak cucu kita tetap bisa ngelihat kita atau kita bisa ngelihat anak cucu kita kayak gitu. Dan lainnya adalah pasti semua pernah merasakan bagaimana kita nyuekin agen-agen asuransi. Tidak ini mudah. Jadi pengen ngobrol loh. Apa? Kan ibuku itu dulunya adalah seorang agen asuransi. Oh iya? Sampai sekarang sebetulnya. Iya. Dari yang jadi gue tuh pernah punya pengalaman nemenin nyokap ke kantor. Iya. Terus dia harus nelponin orang-orang yang baru cuman halo ini saya dari asuransi tut. Aduh sering banget kayak gitu. Apalagi sekarang udah zaman WhatsApp lu udah di blok. Oh udah di blok ya, udah centang 1 tapi gak ada biru-birunya. Iya jadi gue tuh gini gue ada beberapa teman gue asuransi ya tadi gue sebut salah satu Dona Agnesia. Terus ada teman gue si Angga Anggok. Angga Anggok boleh tuh podcast mas. Dia agen asuransi sekarang CEO cuman buat gue tetap aja dia berawal dari agen asuransi gitu loh. Dan buat gue appreciate sih semua agen asuransi siapapun itu ya. Mau ada yang bilang public figure atau bukan. Cuman buat gue ya itu adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang benar. Malah sebenarnya pekerjaan mau membantu orang. Gitu. Karena itu ngebantu orang untuk melihat kesehatannya sendiri. Dan juga melihat financial dia secara utuh. Itu seperti apa gitu. Permasalahannya adalah bagaimana kita emang terbiasa sebagai manusia tidak terlalu senang dikasih sesuatu diajarin. Ya kan diedukasi. Diajarin tuh kita kayak ngapain sih lu ngajarin gue. Jadi mungkin emang balik lagi ya. Semoga dengan cara kayak kita ngobrol podcast ini pengalaman gue. Ya lu boleh cek ngobrol sama gue, DM gue juga boleh. Bener tuh
Kak Ogi udah mau mati, udah pernah gue gitu. Maksudnya gue ngalamin langsung. Ya mungkin dengan cara-cara seperti ini orang lebih mengerti bahwa emang harus dengan cara yang lebih fun, lebih happy. Tapi juga ya itu dibanding kayak lu ngasih tau soal kesehatan nih. Soal merokok atau soal jantung. Tapi lu kasih gambar data, sains. Badan, science. Badan lu kalau kena jantung gini ya, ntar gini. Orang gak bakalan kena kayak gitu. Tapi dengan cerita kayak gini mudah-mudahan ini juga bikin sobat asuransi yang sebetulnya mungkin gak sengaja nonton podcast Ngobras tapi jadi teredukasi. Betul. Dan jadi tahu bagaimana cara memilih asuransi yang tepat atau agent yang tepat. Nah itu. Itu yang penting ya. Jangan pacar atau mantan. Jangan pacar. Karena pacar bisa berindikasi. Bisa jadi mantan gitu. Tapi Kak itu juga yang suami istri bisa jadi. Oke, enggak. Itu kan cuma di gosip-gosip. Iya benar-benar. Artis. Gi, tapi ngobrol-ngobrol ini bikin gue jadi ini loh, terbuka loh. Ternyata lu tuh melek asuransi banget. Iya. Dan jadi melek kesehatan banget juga nih sekarang gitu. Iya, begitulah. Walaupun gue bersyukur ya gue punya istri yang baik, yang selalu mengingatkan gue, karena gue juga kadang-kadang istri gue tidak pernah melarang gue olahraga. Tidak pernah melarang gue basket apapun, lu tau lah gitu ya. Dan gue bersyukur, tapi dia selalu ngingetin, ayo kamu udah ini kecapean, kemarin kayaknya basket lagi. Kayak gue tadi dari sini aja gue jujur baru bikin konten, tadi gue ngobrol sama siapa ya, ada sama teman-teman di sini. Gue baru konten yang one on one gue. Tadi tuh terus abis ini terus gue pengen nonton basket dan lain-lain. Cuman kadang-kadang, ayo kamu kemarin abis basket, terus sekarang kok basket lagi gini-gini. Ya kadang-kadang gue diingetin, kadang-kadang sama gue mengaku. Kadang-kadang gue turutin, kadang-kadang gue tetap masih ada bandel-bandelnya gue. Jangan dengerin istri lo. Ya iya, masa dengerin istri orang. Oh iya benar juga. Aduh. Oke. Ini ngobrol-ngobrol sama Ogi gak seru kalau kita gak menyertakan sesuatu yang gue tuh kalau diajak sama temen jadi gue takut karena jangan suka tahu. Dong. Ini sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang gue mau nguji lu nih. Lu gak akan ceritakan soal gue deket sama? Enggak. Maksudnya sama sepupu gue. Enggak. Jadi kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Jadi gue akan kasih sesuatu pernyataan. Nanti lo jawab itu mitos atau fakta. Terus kasih sedikit penjelasan. Siap ya? Ya siap gak siap harus siap gue ya kan. Tapi gue akan kasih dalam bahasa Rusia. Oh susah dong. Gue akan jawab dengan bahasa Uzbek. Hebat Anda ngerti ternyata. Oke, yang pertama. Ya. Asuransi itu cuma buat orang yang sering sakit. Mitos lah. Enggak. Ini asuransi itu, ini kalau ngomong asuransi kesehatan ya buat gue, buat semua orang mau nunggu sakit. Kalau gue waktu itu nunggu sakit, gue udah terlambat. Maksud gue akan ada permasalahan-permasalahan lain dalam hidup gue. Apalagi kalau dulu ada amit-amit tiba-tiba ada pinjol, gue sampai harus pinjol ya kan. Kalau sampai karena kan bener. Pengeluaran rumah sakit tidak murah gitu loh. Apalagi kalau lu penyakit kritis seperti itu. Ya buat gue itu mitos. Ya. Terus premi asuransi mahal dan bikin boros. Ayo, mitos atau fakta? Oh ya itu dulu jawabannya. Gue boleh bilang mitos juga sih. Gue sebenarnya ya gini, mitos sih gue bilang karena gini, sekarang punya pilihan, gue bertemu sama teman-teman yang agent ya, sekarang pilihan asuransi semakin banyak, modelnya semakin banyak, ada yang unit link, yang tidak unit link dan yang lain-lain. Hebat ya kan? Loh, sampai tahu gila ya. Unit link dan Oke, terima kasih sobat, kita pamit ya. Jangan. Oh, belum. Gue pikir di situ udah bagus. Belum. Masih banyak tuh, ada 3.000. Oh, kebanyakan dong. Jadi lu bisa memilih kok gitu. Dan setahu gue bisa upgrade. Ya, jadi maksud gue kalau sekarang kemampuan kita baru segini nggak apa-apa. Dan nggak perlu, tidak perlu jadi orang gengsi. Gue pun juga belajar walaupun orang mengenal gue sebagai Ogi yang mungkin aktor ataupun public figure. Kalau gue emang belum mampu, gue harus kasih lihat gue harus pakai mobil mahal atau gue harus lihat gue di VIP, enggak juga kan. Enggak gitu. juga. Jadi ya kalau buat kesehatan apalagi, buat gue jadi diri sendiri dan banyak solusi, banyak option.
Lagian nggak ada kok yang mahal di dunia ini. Yang ada cuma kita belum mampu. Iya. Kalau kita mampu mah nggak mahal ya gitu. Iya. Dan lu kalau tanya kalau mahal, tinggal tanya bisa cicil nggak? Oh iya Gue benar. itu gue banget. Iya benar. Bisa cicil bisa 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Iya. Oke, terus ya. Nih, kalau sehat terus, berarti uang premi yang udah dibayar jadi sia-sia dong. Ya semua jawabannya mitos lah. Mitos, menurut lu mitos kenapa? Ya namanya investasi ya kalau buat gue. Ini investasi itu adalah segala sesuatu yang emang kita keluarkan. Tapi buat gue itu untuk, buat gue tidak akan ada, jangan sampai nunggu ada sakit kritis ya. Menurut gue pada saat lu harus sakit-sakit standar, apa ya sebutannya sakit standar tuh. Lu ada kemungkinan kan tiba-tiba lu demam berdarah gitu ya. Atau lu tiba-tiba tifus. Ya pokoknya dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit lah ya. Ya itu kan lu bisa memanfaatkan si asuransi itu gitu loh. Tapi ya buat gue udah lu ngaco sih kalau lu memikirkan gue udah bayar premi udah berapa bulan lu hitung. Terus wah di sini gue cuma dapat segini berarti gue masih rugi segini. Gue masuk rumah sakit lagi gitu kan. Ya benar. Itu bukan kayak gitu. Tapi ada juga asuransi yang kalau lu gak klaim dalam jangka waktu tertentu terus lu bisa dapat cashback. Iya. Ya kan? Betul, iya. Udah banyak maksudnya banyak macamnya lah gitu tipe-tipenya gitu yang betul. Bisa memungkinkan hal itu gitu ya. Iya. Jadi gak mungkin sia-sia. Gak sia-sia. Oke. Gitu. Terakhir. Oke. Waduh. Mitos. Belum. Asuransi itu susah klaimnya. Fakta. Oh, fakta dia di terakhir. Maksudnya dari cerita teman-teman gua. Oke. Bukan dari gua ya. Kalau gua tadi tidak berubah. Buat gua tidak sulit. Tapi beberapa teman gua. Gak sulit karena lu public figure. Enggak juga ya. Enggak juga. Gak ngaruh ya. Iya sih ya mungkin. Enggak juga. Maksudnya teman-teman gue cerita banyak yang seperti itu. Makanya kalau buat gue adalah pastikan lu pertama memilih asuransi yang sesuai sama apa yang lu butuhkan. Jadi bukan karena nama besar atau apapun ya menurut gue. Terus yang kedua ya dan gak apa-apa untuk membandingkan asuransi yang satu dengan asuransi yang lain. Gue pernah pindah asuransi. Yang istri gue pindahin ke istri gue yang maksud gue dari asuransinya yang pindah ke gue. Aduh kok istrinya yang pindah gimana sih ya. Iya jadi buat ya gue coba bandingin gitu. Dan gue akhirnya gue ambil bener ya kalau gak salah. Jadi ada itu gue bisa ambil dari situ gue pindahin lagi walaupun gue tambah lagi dan lain-lain gitu. Jadi ya tadi harus agent yang lu bisa percaya, lu bisa yakini, lu bisa hubungi dengan baik. Jangan sampai lu telepon dia yang gak bisa dihubungin. Kalau lu punya temen, lu kan punya temen, kita punya temen yang lu WhatsApp cepet balas. Tiba-tiba ada yang lama, terus yang lama nawarin agent. Lu mau? Enggak. Udah itu dari situ kan udah kelihatan ya. Itu bukan ngomong agent, cuma ngomongin apa kabar aja dia jawab baiknya 2 hari kemudian. Apa gitu nanya. Gimana nih bisa tolongin gue untuk ngeklaim gak gitu. Oh lama deh tuh ya. Betul. Udah gitu balasnya cuma gini doang. Lu ke websitenya aja terus lu print. Udah gitu doang gitu. Itu pengalaman tuh pasti. Pengalaman tuh. Gue sih jujur dibantu banget ya maksudnya sedetail itu. Karena buat gue seorang agen asuransi pun harus punya empati hati yang besar. Karena yang sakit itu juga bukan gak cuma mikirin badannya aja, dia banyak pasti pikirannya gitu loh yang harus dia pikirin kalau sampai suruh ngeprint lagi. Iya kan? Kan ada yang kayak gitu kan? Bener juga sih. Iya kan? Pasti ada sih yang ngalamin. Ada, tapi sebetulnya mungkin itu juga pelajaran untuk agent asuransi yang jangan hanya nutup klien ketika lu butuh kurang 1 nih untuk bulan ini atau kurang 2 nih buat bulan ini gitu. Tapi memang kayak kita beli mobil lah, after sale service-nya tuh juga harus ada gitu. Iya. Karena ini kan act of service gitu kan. Iya. Ini bagian dari service kita. Bahkan kita tadi ngobrol kayak mama lu aja dulu asuransi ya buat gue sampai sekarang pun tidak akan tetap jadi agen asuransi sampai kapan pun. Iya karena sampai sekarang pun kliennya dia yang udah puluhan tahun itu tetap menghubungi dia untuk bantuin dong ini kita lagi di rumah sakit ini untuk ini gitu. Betul. Biarpun nyokap gue misalnya udah pindah ke asuransi yang lain dia tetap oke, nanti yang hubungin ini. Itu ini. Gue pernah ya kan? gue ada satu juga waktu itu dia sudah tidak di situ tapi dia dihubungin dibantu dan dia juga pasti tahu
harus yang ngebantuin gue juga adalah yang gercep juga. Iya, gitu iya. Yang mudah dihubungi juga gitu ya, yang Betul. bisa membantu lu dengan sebaik-baiknya gitu. Iya. Hampir tadi gue, hah? Fakta, susah klaim, kenapa? Ternyata jawabannya seperti itu. Iya kan, gitu. Maksudnya nanti kalau orang bilang, oh enggak, Mas Ogi saya ngalamin, iya benar gue ngalamin, temen gue cerita gitu ada yang susah dan lain-lain. Semoga bener. Kan ini jadi apa ya, jadi edukasi pelajaran buat semuanya. Jadi ternyata ada juga kok agent-agent yang jadi malas segala macam, kan sayang. Bener. Seru ya. Mantap. Tapi sebelum nutup episode, aku mau bacain dulu nih beberapa komentar yang terpilih dari episode sebelumnya. Oke. Kita mau baca komentar, kali ini datang dari episode 10 yang membahas terkait KPK ungkap praktek klaim fiktif JKN di berbagai fasilitas kesehatan. Ada loh ternyata ya. Waduh. Nah, ini ada komentar dari @fitriseptirahayu7520. Katanya, semoga Indonesia lebih sehat lagi dalam hal apapun supaya nggak ada kasus yang seperti ini lagi. Tuh. Kemudian ada juga dari @hana3174 yang sudah menyimak video podcast episode ini, dia bilang keren katanya gitu. Ada juga dari @anabuana871 yang bilang bahwa suaranya si bapak bijak dan kalem banget. Wah, ini tandanya sahabat asuransi nih udah menyimak video podcast Ngobras sampai habis ya. Keren banget. Nah, untuk yang sudah berkomentar terima kasih banyak. Kami sangat menghargai dukungan dan juga ide-ide kalian. Nah, untuk yang episode ini silahkan dong diberikan komentar tentang Ogi, tentang pengalamannya Ogi, tentang rambutnya, nggak usah kalau itu ya. Dan tentang semuanya lah, boleh banget, silahkan untuk diberikan komentar. Karena siapa tahu komentar kamu yang akan kita bacakan di episode berikut. Nah, di episode ini kayaknya insights-nya tuh banyak banget yang bisa semoga berguna ya, karena gue seneng satu hal yang mungkin nggak melulu cuman ngebahas soal karir, nggak cuman melulu bahas, karena buat gue banyak kejadian dalam hidup gue, termasuk itu adalah 2 terberat ya, serangan jantung kan antara hidup dan mati ya. Buat gue harus share banyak. Dan itu yang membuat lu juga jadi apa ya? Jadi lebih ngerti, tapi jadi lebih ngerti asuransi. Gue dulu gak ngerti. Loh. Betul. Gue amazed loh dia sampai tahu unit link dan non unit link. Hebat loh. Itu kayaknya jadi melek asuransi banget, nggak sia-sia kita membawa Ogi Fantinus ke sini. Hebat loh. Makasih satenya juga ya tadi. Ini kata orang, apa sih ngomong? Nggak boleh dong sebelum syuting kita makan sate dulu. Tadi kan namanya makan sih. Boleh. Tapi ini jadi pelajaran juga, bukan hanya kita belajar bahwa asuransi itu penting untuk merencanakan keuangan, tapi juga bisa belajar untuk para agen asuransi bagaimana cara menangani klien dengan baik dan benar. Gitu. Jadi jangan cuma buat pas nutup doang, tapi act of service-nya itu juga harus benar supaya kliennya juga tahan kayak Ogi. Gitu. Betul. Sampai sekarang kan berarti udah 13 tahunan kan lu sama sama si Ferdinand kan? Tuh yang seperti itu gitu. Karena kita juga gak bakalan tahu apa yang akan terjadi di hidup kita gitu kan. Jadi thank you banget Gi udah datang. Terima kasih, justru gue diundang, diajak untuk bisa share di Ngobras. Thank you banget Sobat Asuransi, terima kasih. Terima kasih banyak buat ceritanya dan juga wawasannya gitu ya. Oke, untuk teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan soal asuransi jiwa, jangan lupa silahkan dikasih ke kita, boleh request atau mungkin komen di video ini juga, atau mungkin kamu punya topik-topik yang menurut kamu penting nih buat kita omongin di sini, boleh banget. Teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap lindungi diri dengan asuransi jiwa. Salam asuransi, dadah. Lihat wajahnya pamit, Augie Fantinus juga. Sampai jumpa.